Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Anissa Dewi. Dan hari ini kita akan belajar bab ke-6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Selamat belajar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan yang pertama ada konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yaitu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang kedua ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat dibentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus, atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan sekolah tinggi yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Dan institut yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Dan yang terakhir yaitu universitas, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara. Yang selanjutnya yaitu manajemen perguruan tinggi. Ada 4 macam. Yang pertama perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua pengorganisasian fungsi. Pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Tugas actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai dengan yang telah ditugaskan dan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Dan yang terakhir yaitu pengawasan adalah pengamatan atau pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Yang selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis, yaitu peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua ada dimensi keilmuan, yaitu dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Yang keempat ada dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Yang terakhir ada dimensi koperasi, yaitu perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli.
Dan yang terakhir ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, ada dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, ada universitas sudah tidak lagi memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dan di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, ada tantangan pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan proses belajar mengajar seperti sekarang, yaitu secara tatap muka di gedung universitas. Dan menurut saya itu lebih efektif daripada melalui Zoom atau aplikasi lainnya. Yang ketiga, ada tantangan pada pendidikan nilai, yaitu globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia itu sendiri.